Halo teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya mau berbagi tutorial gimana caranya memotong botol kaca yang hasilnya bisa rapi seperti ini. Ini botol kotak ya teman-teman, ini hasilnya seperti ini. Ini belum diratain. Hasilnya bisa hampir 90% rapi. Ini kotak padahal ya, botol kotak bekas apa ya, lupa saya. Bekas minyak ini dulu, minyak zaitun apa ya, saya lupa. Nah, untuk nanti saya akan coba potong botol ini botol apa namanya, nggak tahu, ini botol minuman kerasnya dikasih teman saya. Yang satu botol minuman ya sirup yang sudah terkenal di Indonesia, di tempat kita. Oke, untuk gimana caranya dan bahannya apa saja, kita langsung saja. Oke, untuk bahan yang pertama kali kita butuhkan adalah air. Ini sebenarnya nggak pakai ini juga bisa, nggak pakai air juga bisa, nanti tergantung ya. Jadi kalau nggak bisa pecah-pecah, ya nanti harus dimasukin ke air. Yang kedua, ini power supply. Ini bekas komputer saya bikin power supply. Ini bisa diganti pakai aki, kalau nggak punya power supply nggak apa-apa. Atau bisa pakai pakai adaptor laptop tuh 19 volt. Ini cuma paling 12 volt. Terus ini potongan asbes plafon yang di rumah itu, karena ini yang tidak bisa terbakar. Ini potongannya ini saya potong-potong jadi seperti ini. Terus ini plester, ini bisa diganti pakai karet. Sebenarnya nggak pakai karet, tapi karena saya nggak punya, adanya di rumah ini ya saya pakai ini. Terus ini teman-teman, sebenarnya yang jadi anunya ini yang jadi apa intinya tuh ini adalah kawat nichrome, namanya nichrome wire. Harganya murah per meter. Ini kemarin saya beli 1 meternya berapa, 4 ribuan, 5 ribu 4 ribu ya. Ini saya pilih yang PP, modelnya macam-macam, ada 2 kayaknya modelnya, lupa saya, ada beberapa sih. Ada PP, ada bulat, ada spiral juga, tergantung kebutuhan. Nah, kawat nichrome ini kalau diberi arus, diberi tegangan, itu dia akan menimbulkan panas teman-teman. Panasnya itu nyampe ribuan derajat Fahrenheit apa Celsius ya, lupa saya. Bisa dicari di Google spesifikasinya, kawat nichrome gitu, nichrome wire. Nah, nichrome wire ini, kawat nichrome ini sebenarnya di sekitar kita itu banyak, cuma teman-teman nggak menyadari. Ini di hair dryer itu ada, di solder itu ada, di pemotong gabus. Nah, pemotong gabus styrofoam itu, nah dia nichrome wire, dia kawat nichrome dia. Terus apa namanya, di kompor listrik, nah itu ada kawat nichrome-nya juga, tapi dia bentuknya spiral, kompor listrik yang murahan itu. Terus di alat press plastik gitu ya, dia nichrome juga. Macam-macam bentuknya dan fungsinya, bisa dipakai untuk banyak fungsi juga. Nah, gimana caranya nanti penggunaannya? Oke, kita langsung saja ya. Oke, untuk cara pemotongan botol kacanya itu sebenarnya sangat mudah teman-teman. Jadi nanti begini, kawat nichrome ini nanti jadi seperti gini aja. Nah, cuma segini aja. Nah,
Tapi apa namanya, gimana caranya supaya bisa nempel kayak gini ya, tadi nanti pakai bantuan dari plester tadi sama asbes tadi. Nah, kenapa saya pilih asbes? Karena asbes tidak bisa terbakar. Nah, dia tahan sama suhu tinggi. Jadi nanti gini, terus kita plester. Oke, langsung saja ya. Oke ya. Ini dirapiin sampai rapi semua, sampai rata.
Ini saatnya. Oke, udah saya nyalakan. Ini harusnya 12 volt. Oke, harusnya 12 volt. Kita tunggu ya. Jam lengkap. Kita masukkan ke air. Dan hasilnya oke, ini sudah saya masukkan. Wow, ada airnya teman-teman. Bentar. Oke, ini airnya masuk semua. Oke, kita lihat hasilnya. Aduh. Ini hasilnya. Hasil potongnya. Tinggal dirapin aja. Nah, ini agak meletot tadi, enggak apa namanya? Saya kurang rapi ininya tadi, yang masang kawatnya di sini, yang masang kawatnya tadi kurang presisi mungkin. Jadi ya kayak gini. Ya, ini hasilnya. Oke, teman-teman bisa lihat. Jadi intinya gini teman-teman, tunggu ketika pas sudah dikasih arus di kawat ini, nanti teman-teman dengerin sampai ada bunyi kretek gitu atau bunyi tik gitu. Nah, kalau sampai ada bunyi seperti itu berarti botol kacanya itu sudah siap untuk dimasukin ke air. Atau bahkan kalau botolnya itu kacanya kaca biasa, kaca murahan, seperti kaca-kaca mungkin kayak gini. Ini kan agak tipis ini. Nah, ini yang sebelumnya yang saya potong itu, dia bisa pecah sendiri, nggak harus dimasukin ke air. Tapi ini tadi saya tunggu sampai beberapa menit, dia nggak bisa patah sendiri, jadi ya dimasukin ke air. Dan ya teman-teman bisa lihat hasilnya sendiri, rapi bukan? Nah, ini teman-teman tinggal amplas sendiri, diamplas menggunakan kalau ini kan udah rata ya, ini ya, hampir rata ya, hampir 100% rata ya. Jadi tinggal diamplas saja, nggak usah pakai batu amplas yang buat ngasah pisau, itu juga bisa, atau amplas biasa. Sampai ini bagian tepinya yang tajam ini bisa hilang. Oke, dan siap dipakai untuk membuat lampu gantung. Oke teman-teman, oke, sekian tutorialnya. Nanti kalau ada pertanyaan, oh iya, saya lupa sama ngasih cara yang ini juga. Untuk botol yang kotak ini sama teman-teman, caranya juga sama, diginiin.
Ya gini aja, nanti juga kepotong. Ini kemarin motongnya juga gitu, sama caranya. Oke. Nah ini kemarin yang masang ini intinya teman-teman harus bener ya, harus presisi ya, maksudnya harus rapi lah. Nanti kalau yang masangnya ini kurang rapi, kayak hasilnya kayak saya tadi seperti ini hasilnya. Ya ini rapi, ini sebenarnya rapi, cuma agak bergelombang dikit. Nah ini ada gelombang dikit nih, agak bergelombang di sininya. Yang lainnya rapi, cuma ini aja. Ini tadi mungkin kawatnya bengkong, agak turun ke bawah gitu, saya nggak lihat. Nah, padahal ini tadi udah saya turunkan ini. Mungkin ya, yang penting buat teman-teman kalau mau hati-hati, yang ini dipasang yang rapi dulu. Oke, sekian, semoga tips saya bermanfaat buat teman-teman. Semoga bisa menjadi, mungkin teman-teman bisa ada ide kreatif apa dari hasil pemotongan botol ini. Oke. Nah, teman-teman, nanti bisa jadi lampu gantung. Nah, gini nanti dalamnya dikasih lampu, tapi sebelumnya ini dibersihin dulu stiker-stikernya ini, nanti dalamnya dikasih lampu. Oke teman-teman, sekian, terima kasih.